Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman, atau lebih tepatnya contoh pemrograman dan dikaitkan dengan kompleksitas. Di dalam video sebelumnya saya membahas tentang scalability ya, skala. Betapa susahnya kita membuat sebuah program yang memiliki skala besar ya. Nah, skala besar tuh maksudnya gimana, kompleksitas gimana gitu. Agak susah ya, agak kalau kita ini melihat abstraksi itu agak susah. Nah, ini saya akan gunakan contoh ya. Contoh yang akan saya gunakan ini adalah pemrograman dengan menggunakan bahasa Python, ingin menunjukkan kompleksitas dari sebuah sistem terkait dengan waktu eksekusi. Mari kita lihat dulu ya. Saya udah punya sebuah program ya, yang namanya Big O ya. Jadi dalam Big O ini kita akan melakukan sebuah loop ya. Ini ada di sini ada n-nya sama dengan 1000 ya. Ini nanti loopnya 1000 kali. Import time ini sebetulnya saya akan menghitung execution time. Jadi saya cek dulu sebelum dimulai start time-nya ya. Kita cek start execution time. Nanti setelah di dalamnya ada eksekusi, kita selesaikan kita cek end time-nya. Kemudian nanti kita cek elapsed time-nya ya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi ini dan kita tampilkan. Di dalamnya ini hanya ada program sederhana ya, bukan program ya, A sama dengan 0, kemudian kita buat loop 1000 kali yang mana A ditambah sesuatu lah. Ini misalnya A sendiri ditambah 0, ya yang mana ini sebenarnya nggak ada apa-apanya. Hanya ini untuk menunjukkan bahwa sebuah fungsi ya, operation aja. Jadi kalau kita jalankan nanti dia akan menunjukkan time-nya before and after ya. Mari kita coba Python Big O ya. Begitu kita jalankan cepat sekali ya. Itu dia membutuhkan waktu 4,5538 kali 10 pangkat minus 5 detik ya. Cepat banget ya. 10 pangkat minus 5 ya itu. Bagaimana kalau sekarang kita buatnya loop ya. Jadi kita loop lagi. Ya. Maaf jangan gitu ya. Kita buat lagi. Misal kita loopnya 2 kali lah ya. For y in range n. Jadi kita ngeloopnya 1000 kali lagi gitu ya. Misalnya kita mau buat gini lah gitu ya. Dia akan kita loop 2 kali. Jadi punya 1000 kali, ini 1000 kali. Kita jalankan ya. Maka dibutuhkan waktu sekitar 0,5148 3 lah ya, 485148 kali 10 pangkat minus 2 ya ini ya. Ini atau detik ya, atau ini kalau dibalangkan ini 5,1483 kali 10 pangkat minus 2 ya detik ya. Jadi 1000 kali lebih lambat. Gimana kalau sekarang kita loopnya kita lakukan loop di dalam loop ya. Kita buat lagi ya. For z in range n gitu ya, misalnya gitu ya. Kita lakukan ini ya, kita loop lagi, cegrek, kita jalankan, maka kita lihat bahwa lama sekali ya, dia ada delay yang luar biasa lamanya gitu ya. Kita lihat nih, nanti kita lihat, kita tunggu sampai dia selesai. Kita tunggu dulu ya sebentar, saya ngomong berapa lama ini ya. Ini dugaan saya sekitar, kalau tadi 0,05 detik ya, sekarang kemungkinan akan menjadi kali 1000-nya lagi ya. Jadi akan menjadi 51 detik atau 50 detik, yang mana itu sekitar nyaris 1 menit atau 1000 kali dari sebelumnya gitu ya. Jadi kita lihat ini hasilnya seperti apa. Kita sambungkan kembali. Udah selesai ya. 51,1, saya catat dulu ya. 51,1767 detik ya. Jadi kalau kita lihat dari yang loop pertama ke loop yang kedua ya, dari sini ke sini itu ada 1000 kali lebih lambat. Dari yang kedua ketiga ada 1000 kali yang lambat. Jadi kalau yang dari pertama ke yang ketiga tadi ya, loop hanya 1 kali loop ya, dengan ada loop di dalamnya loop lagi, itu bedanya 1 juta kali ya.
Dapat Anda bayangkan kalau n-nya kita ubah ya. Misalnya n-nya itu, misalnya kita melakukannya ini misalnya kita menghitung user ya, usernya ada 1000, kita hitung kayak gini. Kalau usernya ada 10.000, nah maka mampuslah kita, karena yang ketiga tadi 10.000-nya menjadi pangkatnya menjadi pangkat 3 ya. Bukan ini bukan pangkat 3 ya. Kalau nggak percaya mari kita coba dulu ya. Tapi yang kedua aja ya. Kita coba ya. Coba misalnya kita mau ulangi lagi ya. Big O, kita ulangi ya. Kita misalnya yang ini kita ulangi kayak gini aja ya gitu ya. Kita ulangi misalnya ya. Kita ulangi tapi ini 10.000 ya. Untuk menunjukkan gimana susahnya ya. 10.000 kalau dieksekusi saja itu menjadi 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kali 10 pangkat 4 ya, minus 4. 4 kali 4,8876 kali 10 pangkat minus 4. Benar nggak ya? 1, 2, 3, 4 ya, benar ya. 4,8876 ya kali 10 pangkat minus 1, 2, 3, 4 ya. 10 pangkat 4. Oke. Kalau saya sekarang edit lagi, ini n-nya ya. For y in range n ya. Ya, kita buatkan kayak gini gitu ya. Maka kalau kita jalankan, nah ini ya. Loop yang kedua aja sudah lama ya. Karena kenapa? Karena tadi 10.000 dipangkatkan ini ya. Jadi kalau ini dengan itu bedanya 10.000 ya. Akhirnya bedanya 10 pangkat 4 kira-kira ya. Jadi kalau Anda kalikan, jadi kali 10 pangkat 4 harusnya 4, sekian ya. Jadi ini hasilnya malah 2 kali, hampir nyaris lebih ini ya. 7,1463 gitu ya detik. Jadi 10 pangkat 4 kali atau 10.000 kali lebih lambat ya. Kalau saya loopkan lagi, wah nggak mau saya itu, karena mungkin programnya bisa baru selesai besok pagi. Demikianlah contoh ya untuk menunjukkan apa yang disebut kompleksitas. Semoga kebayang oleh Anda kenapa kita harus memperhatikan ya ketika membuat program terhadap kompleksitas. Ini yang terkait dengan waktu, ada lagi kompleksitas yang terkait dengan memori atau space, jaringan, dan seterusnya. Baik, sampai berjumpa kembali. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.